Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Pratama dari kelas PAIC dengan NIM 240210784. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surah Makkiyah dan Madaniyah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari Bapak Dosen Muhammad Restu Horuman, SPD, Magister Pendidikan. Baiklah, untuk itu tolong diperhatikan agar apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semua, dan ambil dari segi positif dan buang dari segi negatifnya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian surah Makkiyah dan surat Madaniyah. Jadi, surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan 13 hari. Terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah atau 63 dari kelahiran Nabi. Dalam hal menentukan pengertian dari surah atau ayat-ayat yang diklasifikasikan ke dalam surah atau ayat Makkiyah dan surat Madaniyah, terdapat beberapa kategori yang telah dipaparkan oleh para ahli ulama tafsir. Di antaranya, yang pertama itu kita bisa lihat dari segi tempatnya. Jadi Makkiyah itu adalah semua surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sekitar lingkungan Mekah seperti Arafah, Hudaybiyah dan lain-lain. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah semua surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madaniyah dan sekitarnya seperti Badar, Uhud dan lain-lain. Jadi yang menjadi patokan di sini menurut ulama tafsir itu adalah dari segi tempat turunnya, termasuk dalam hal ini pengertian di Mekah, tempat-tempat yang terletak di sekitarnya, dan begitupun sebaliknya pada pengertian di Madinah. Yang kedua itu dilihat dari segi waktu turunnya. Jadi Makkiyah itu adalah semua surah atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrahnya. Sekalipun turunnya di Madinah, tetap diklasifikasikan ke dalam surah atau ayat Makkiyah selama ayat tersebut turun sebelum terjadinya hijrah Nabi. Dan Madaniyah adalah semua surah atau ayat-ayat yang turun setelahnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrahnya meskipun diturunkan di Mekah. Di sini yang dijadikan sebagai patokan adalah saat sebelum dan sesudahnya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Yang ketiga, dilihat dari segi sasarannya. Jadi, Makkiyah ini adalah semua surah atau ayat-ayat yang di dalam kitabnya termuat isi pembicaraan tentang penduduk Mekah dan yang berkaitan dengan sekitarnya. Sedangkan dari segi sasarannya, surat Madaniyah adalah semua surat atau ayat-ayat yang dimana isi kandungannya ditujukan untuk membahas penduduk Madinah dan sekitarnya. B. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang pertama itu dari segi waktu turunnya. Surat atau ayat-ayat Makkiyah ini adalah semua surat atau segala ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi walaupun tidak turun di Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah segala surat atau ayat yang turun setelahnya Nabi Muhammad melakukan hijrah meskipun turunnya di lingkungan Mekah dan Arafah. Seperti contoh surat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang dimana artinya, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu
telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi dalam menjadi agama bagimu. Ayat tersebut diturunkan di Mekah, tepatnya dalam Ka'bah pada tahun penaklukan kota Mekah. Diturunkan di waktu yang sama pada hari Haji Wada. Yang kedua, tempat turunnya. Jadi surat Makkiyah ini adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah tadi adalah surat yang diturunkan di kota Madaniyah dan di lingkungan sekitarnya, seperti yang kita jelaskan tadi. Yang ketiga, sasarannya. Jadi di sini saya ambil kesimpulan bahwasannya para pendukung pernyataan tersebut menyatakan bahwa ayat dalam Al-Quran yang memiliki kandungan seruan yang diawali dengan ya ayuhan nas atau wahai manusia adalah surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan surat Madaniyah itu biasanya diawali dengan kata ya ayuhal lazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Nah, setelah dilakukan penelitian dengan secara seksama, ternyata ditemukan bahwa kebanyakan dari isi kandungan dalam ayat Al-Quran tidak selalu dibuka dan tidak selalu diawali dengan salah satu dari seruan tersebut, sehingga penetapan berdasarkan pendapat seperti ini tidak konsisten. Misalnya saja terdapat pada surah Al-Baqarah, surat tersebut disebut sebagai surat Madaniyah, tetapi di dalamnya terdapat ayat 21 yang menyatakan bahwa Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Lanjut ke materi C mengenai ciri-ciri surah Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama itu terdapat lafal katakanlah pada sebagian besar ayatnya di surat Makkiyah. Yang kedua itu setiap surah di dalamnya terdapat sujud tilawah dari sebagian ayat-ayatnya. Yang ketiga diawali dengan seruan ya ayuhan nas. Contohnya dalam Quran surat Yunus ayat 57. Bisa kita lihat yang saya tampilkan di PPT pada hari ini. Yang keempat, semua suratnya atau ayatnya diawali dengan huruf-huruf tahajji seperti Qaf, Nun, Hamim, Shad, seperti itu teman-teman. Yang kelima, semua surat atau ayat-ayatnya terdapat isi kandungan kisah-kisah Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Sedangkan yang keenam, adanya kisah-kisah Nabi Adam dengan iblis. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Yang kedua, ciri-ciri surah Madaniyah. Yang pertama itu ciri surat Madaniyah itu adalah diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu atau orang-orang yang beriman. Nah, jadi biasanya di Quran surat Madaniyah ini terdapat kata-kata seperti ini, teman-teman. Yang kedua itu di dalam surat ini terdapat izin berperang atau isi kandungan dari surahnya yang menjelaskan tentang perperangan. Terkait tentang hukum-hukum perang seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab tentang perang Ahzab atau Khandaq. Yang ketiga, di dalamnya terdapat penjelasan terkait hukum-hukum tindak pidana yang diberlakukan seperti faraid, hak-hak perdata, peraturan yang berkaitan dengan bidang keperdataan, bidang kemasyarakatan, dan bidang kenegaraan. Terdapat dalam Quran surat Nur tentang hukum-hukum yang menjelaskan persoalan zina. Nah, yang keempat ini di dalam Quran surat Madaniyah ini menggambarkan perilaku orang-orang yang munafik. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 47 sampai 53 tentang persoalan perbedaan perilaku orang-orang yang munafik dengan perilaku orang-orang yang muslim dalam bertahkim kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai ciri-ciri tadi, di sini kita akan membahas mengenai manfaat mempelajari surah Makkiyah dan surat Madaniyah. Jadi pengetahuan tentang surat atau ayat-ayat Makkiyah dan surat ayat-ayat Madaniyah telah banyak membawa hikmah dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain seperti yang dijelaskan oleh Mardan, kegunaan dalam mempelajari surah-surah Makkiyah wa al-Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepada kita bantuan dan kemudahan bagi para mufasir dan menafsirkan isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang baik dan benar. Oleh sebab itu, dengan kita mengetahui peristiwa-peristiwa turunnya Al-Quran tersebut, itu akan memudahkan para mufasir dalam memahami dengan mudah dan lebih jelas ayat-ayat Al-Quran.
Yang kedua, kita dapat merasakan gaya bahasa dan susunan kalimat dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, sehingga dijadikan sebagai media oleh para penceramah dalam mengajak manusia kepada kebenaran dan kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu dan memudahkan para mufasir dalam mengistimbatkan hukum-hukum Islam yang berlaku. Yang keempat itu, mengetahui seputar informasi mengenai petunjuk-petunjuk dari Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam membimbing serta membangun umatnya, masyarakat Islam pada saat itu hingga saat sekarang. Yang terakhir itu, yang kelima, agar kita mengetahui sejarah perjalanan kisah-kisah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril.